Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, dia tidak bergerak, ledakkan dia. Kita mengambil tindakan bersama, dan kekuatan surga pasti akan memusnahkannya. Raih kesempatan ini, ada banyak kekuatan surgawi di sekitarnya. Fang Yu masih tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar atau bergerak, dan bahkan menutup matanya. Hal ini membuat para pembangkit tenaga listrik di sekitar Istana Iblis Surgawi merasa gembira, berpikir bahwa ini adalah kesempatan langka. Dalam pertempuran, entah karena diremehkan atau alasan lain, celah tetaplah celah. Merebut celah dan membantai lawan juga merupakan bagian yang kuat. Bagaimanapun, pemenangnya adalah Raja. Kakak, telapak tangan Fang Yu menyatu, dan kekuatan guntur mengelilingi telapak tangan. Pada saat ini, kekuatan peri di sekitarnya hendak menyerangnya. Tepat pada saat ini batu lampu listrik. Retakan, Fang Yu tiba-tiba membuka matanya. Kilatan-kilat menyambar pupil matanya. Ledakan, pada saat yang sama, 100.000 petir muncul dari ketiadaan dan meledak dalam sekejap. Itu tidak dilepaskan dari tubuh Fang Yu, tetapi lahir dari langit dan bumi. Bum bum bum, di dalam seluruh rumah Tianxia, kekuatan guntur langsung menyebar. Seolah-olah gunung guntur besar muncul di rumah Tianxia. Bum bum, pada saat ini, kekuatan abadi yang meledak semuanya dihancurkan oleh kekuatan guntur. Seluruh kultivator di rumah Tianxia, termasuk Luo Changtian yang baru saja diselamatkan ke Luo Shen, diselimuti oleh kekuatan guntur yang mengerikan ini. Kakak, kekuatan guntur sangat dahsyat, membuat daging para pembudidaya ini seolah-olah tertusuk duri yang tak terhitung jumlahnya, dan seperti terkena tinju yang berat. Pakaian di tubuh mereka dan meridian di daging mereka terkikis oleh kekuatan guntur, yang membuat mereka merasa sangat sakit. Ah, seluruh biksu ini mengejang, kekuatan guntur membuat seluruh tubuh mereka berasap, dan tubuh mereka hampir roboh. Makhluk abadi di bumi tidak dapat menahannya hanya dalam beberapa detik, asap hitam mengepul dari daging mereka, dan kekuatan abadi di tubuh mereka mulai kacau. Adapun dewa lainnya, mereka menggunakan metode perlindungan mereka sendiri, atau mengeluarkan senjata ajaib kelahiran mereka sebagai pertahanan. Namun, masih mustahil untuk sepenuhnya menghindari erosi guntur. Ah, jeritan itu tak ada habisnya. Di seluruh rumah Tianxia, hanya Fang Yu, yang telah menyatukan telapak tangannya, yang berdiri di tempatnya, dan tidak terganggu oleh guntur. Ini adalah kekuatan teknik guntur Dewa 9 Surga. Bum bum bum, susunan air terjun guntur muncul di langit di atas Tianxia Mansion. Melihat dari kejauhan, sungguh sangat mengejutkan. Saat ini, Zixi sedang berada di luar rumah Tianxia, melihat situasi di dalam rumah Tianxia. Melihat pemandangan ini, wajahnya hanya kaget. Dan banyak biksu elit dan yang disebut prajurit dewa yang bergegas dari luar rumah Tianxia tidak berani memasuki area yang diselimuti oleh guntur ilahi 9 surga pada saat ini. Mereka hanya bisa menyaksikan pemandangan ini dengan wajah pucat dan mendengarkan teriakan yang datang dari dalam. Saat ini, mereka benar-benar merasa putus asa. Juga pada saat yang sama, di belakang Tianxia Mansion, seberkas cahaya meledak ke langit. Ledakan, sinar cahaya ini menunjukkan cahaya merah tua, dan tiba-tiba mekar setelah menghantam langit. Seperti kembang api, awan merah bermekaran satu demi satu, sehingga seluruh langit terpantul dalam warna merah. Pemandangan ini terlihat sangat luar biasa. Namun, bagi banyak kekuatan di klan Tianxia, pemandangan di langit tidaklah indah, melainkan sebuah alarm. Inilah tatanan hidup dan mati rumah Tianxia. Itu meletus dari langit di atas rumah Tianxia, tetapi akan memproyeksikan pemandangan yang sama di langit dimanapun di rumah Tianxia. Oleh karena itu, para biksu di seluruh keluarga dapat melihat pemandangan yang sama. Tatanan hidup dan mati adalah alarm tertinggi di rumah Tianxia. Segera setelah perintah ini dikeluarkan, itu berarti klan Tianxia telah menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, semua yang mampu perlu diselamatkan. Dan kali ini, tempat di mana perintah kelahiran dan kematian ditempatkan adalah rumah Tianxia. Oleh karena itu, Anda dapat mengetahui, Tianxia Mansion sedang dalam masalah. Setelah melihat urutan hidup dan mati, semua kekuatan teratas di klan Tianxia terkejut. Tidak ada yang bisa mengabaikan tatanan hidup dan mati. Sekte Cilan, di ruang diskusi. Sekelompok biksu dengan wajah berkerudung duduk mengelilinginya. Krisis di Istana Tianxia pasti terkait dengan umat manusia yang mereka inginkan.
Ras manusia yang muncul di tempat lelang Tianfuxing. Kata seseorang yang bertopeng. Dia adalah biksu yang pergi ke Tianfuxing untuk melelang daun para dewa atas nama Sekte Cilan. Saat ini, setelah melihat panggilan perintah hidup dan mati, Sekte Cilan segera mengadakan pertemuan darurat. Dan dia menceritakan apa yang terjadi di tempat lelang sebelumnya. Bisakah umat manusia memaksa ras Tianxia menggunakan tatanan hidup dan mati? Banyaknya Sekte Cilan tingkat tinggi yang hadir sungguh sulit dipercaya. Dia mungkin benar-benar memiliki kekuatan seperti ini. Dia sangat kuat, orang suci dari suku Sein Rune itu terbunuh dengan tamparan di wajahnya, kata biksu itu. Ziyang, menurutmu, apakah kita perlu menanggapi panggilan dari rumah Tianxia dan pergi ke rumah Tianxia untuk menyelamatkan? Pada saat ini, pemimpin Sekte Cilan memandang biksu yang berpartisipasi dalam pelelangan sebagai perwakilan dan bertanya. Biksu bernama Ziyang terdiam beberapa saat, menggelengkan kepalanya ringan, dan menjawab, saya pikir, tidak pergi. Dia secara pribadi menyaksikan saat Fang Yu menembak. Oleh karena itu, dia tidak ingin Sekte Cilan mengambil risiko untuk menyelamatkan istana Tianxia. Jika Anda tidak mengambil tindakan, saya khawatir bagian belakang Tianxia Mansion akan dimintai pertanggungjawaban. Pemimpin itu mengerutkan kening dan berkata, setelah hari ini, rumah Tianxia mungkin sudah tidak ada lagi. Ziyang berkata, adapun Fang Yu ini, sebagai ras manusia, dia bahkan berani memindahkan rumah Tianxia, dan klan Sein Rune pasti tidak akan membiarkannya pergi, semakin cepat momen kematiannya tiba. Mengapa kita harus melakukannya? Melangkah maju dan menjadi target hidup saat ini. Saya pikir, selama mereka telah melihat tembakan Fang Yu oleh pasukan top lainnya, mereka mungkin tidak akan menyelamatkan. Setelah mendengar kata-kata ini, pemimpin itu mengangguk ringan dan setuju dengan sudut pandang Ziyang. Kalau begitu, kita tunggu dan lihat perubahannya. Jawab pemimpin itu. Meskipun orang-orang tingkat tinggi lainnya yang hadir tidak berbicara, mereka semua memiliki ekspresi aneh di mata mereka. Di masa lalu, umat manusia tidak lebih dari budak hiburan dan perdagangan mulut. Saat ini, menghadapi umat manusia, istana Tianxia sebenarnya berada dalam krisis hidup dan mati. Sebagai kekuatan klan Sky Evil, mereka tetap memilih diam karena takut dengan kekuatan biksu manusia sekecil itu. Sangat kontras, pembacaan UU membuat mereka sedikit tidak bisa diterima. Pihak lain hanyalah ras manusia. Apakah itu benar-benar kuat? Apakah ada kesalahpahaman sebelumnya? Atau ditutup matanya? Ada keraguan di hati mereka. Namun saat ini, karena pemimpin telah mengambil keputusan, mereka merasa tidak nyaman untuk berbicara lebih banyak. Dan di rumah Hong di area luas lainnya, jangan dipikir-pikir, ayah, aku benar. Sekalipun istana Tianxia dihancurkan, kita tidak bisa menghentikannya. Pikirkan baik-baik, kekuatan apa yang dimiliki istana Tianxia. Bahkan mereka tidak bisa menahannya. Fang Yu, bukankah kita juga menjadi umpan meriam untuk mati? Hong Yaozu berkata pada Hong Baolong di depannya. Hong Baolong adalah ayahnya dan kepala keluarga Hong saat ini. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, pada saat ini, setelah mendengar kata-kata Hong Yaozu, Hong Baolong dan anggota sambungan langsung lainnya yang duduk di sebelahnya mengerutkan kening dan ragu-ragu. Ini adalah tatanan hidup dan mati. Tidak bercanda, istana Tianxia dalam masalah. Menurut aturan, kekuatan utama mereka harus datang untuk menyelamatkan. Tapi saat ini, Hong Yaozu sedang melawan kerumunan, berpikir bahwa dia tidak boleh bergerak. Dan alasannya, ternyata takut dengan kekuatan umat manusia ini. Hal ini membuat sebagian keluarga Hong tidak bahagia. Yaozu, bagaimana kamu bisa yakin bahwa itu adalah ras manusia? Hong Zhaohe, paman Hong Yaozu, mengerutkan kening dan berkata, Paman, aku tahu apa yang ingin kamu katakan, bukankah kamu hanya meremehkan ras manusia? Aku juga meremehkan ras manusia, tetapi tidak mungkin. Kenyataannya adalah ras manusia bernama Fang Yu sangat kuat. Saya dan saudara laki-laki saya yang ketiga dan keempat telah menyaksikan kekuatannya. Jangan keras kepala dengan saya lagi. Jika Anda benar-benar ingin menyelamatkan, maka Anda dapat memimpin tim sendiri. Jangan mengambil orang-orang dari barisan saya. Kamu akan baik-baik saja. Jika kamu mati, aku akan membantumu mengumpulkan mayatnya. Hong Yaozu tidak berkata apa-apa. Untuk mengatakan, Yaozu, diamlah. Hong Baolong segera menegur Hong Yaozu ketika dia melihat Hong Yaozu berbicara semakin keterlaluan.
Hong Zhaohe tampak jelek, memandang Hong Baolong, dan berkata, jika Anda melihat tatanan hidup dan mati dan tidak bertindak, Anda akan dilikuidasi di masa depan. Rumah Tianxia akan dilikuidasi hari ini. Apa yang akan kamu lakukan untuk melikuidasi? Jika kamu benar-benar ingin melikuidasi, kamu harus menunggu klan Sein Rune membuang Fang Yu. Saat itu, rumah Tianxia akan memilikinya, sekelompok anggota baru. Siapa yang ingat apa yang terjadi hari ini? Hong Yaozu mengangkat alisnya. Wajah Hong Zhaohe pucat dan berkata, seharusnya menjadi tugas klan Tianxia kita untuk menjaga rumah Tianxia. Tugas macam apa? Hidup adalah yang pertama setiap saat. Bagaimanapun, saya menentang untuk menyelamatkan rumah Tianxia. Adapun paman, apapun yang kamu suka, aku tidak bisa menghentikanmu jika kamu ingin mati. Hong Yaozu merentangkan tangannya. Kamu, Hong Zhaohe masih ingin berbicara. Oke, meski Yaozu terkadang tidak serius, aku tetap percaya penilaiannya tentang hal semacam ini. Saat ini, kami akan melihat sementara perubahannya. Jika nanti ada perubahan situasi, kami akan memutuskan apakah akan membuat A bergerak atau tidak, kata Hong Baolong. Adegan yang sama muncul dalam pertemuan berbagai kekuatan dalam klan Tianxia. Selama kekuatan yang berpartisipasi dalam lelang itu, kebanyakan dari mereka memilih diam. Tentu saja, ada juga sejumlah kecil orang yang bergegas ke Tianxia Mansion. Namun, rumah Tianxia saat ini jelas tidak dapat mendukungnya sampai mereka tiba. Bum bum bum. Fang Yu tidak menarik tangannya, dan Dewa Guntur 9 Surga masih meraung di rumah Tianxia. Banyak pembangkit tenaga listrik istana Tianxia hangus disambar petir, dan anggota tubuh mereka mati rasa. Apalagi yang tingkat budidayanya rendah langsung dijadikan minuman bersoda, dan sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi. Dan makhluk abadi itu masih berjuang untuk mendukung mereka. Mereka meraung, permukaan tubuh mereka juga hangus, dan rasa sakit yang menusuk ada di permukaan tubuh mereka dan juga di meridian di tubuh mereka. Adapun Luo Changtian, dia melindungi Luo Chen di depannya saat ini, mengertakkan gigi, dan menopangnya dengan kuat. Namun, kekuatan guntur ilahi 9 surga tidak berkurang sedikit pun seiring berjalannya waktu, sebaliknya, menjadi semakin kuat. Dan intensitas badai petir ini belum pernah terjadi sebelumnya. Luo Changtian memiliki kekuatan basis budidaya Hedao tingkat keempat, dan dia memiliki ruang untuk melakukan serangan balik saat ini. Tapi begitu dia melawan, dia tidak bisa melindungi debu yang berjatuhan di depannya. Dalam kondisi Luo Shen saat ini, jika dia terkena 9 surga guntur ilahi secara langsung, dia akan tersengat listrik hingga menerbangkan abu dalam sekejap. Oleh karena itu, Luo Changtian tidak punya cara untuk bergerak. Bagaimana dia bisa mempertahankan tingkat sihir ini begitu lama? Luo Changtian menatap punggung Fang Yu, giginya terkatup. Matanya penuh niat membunuh, dan hatinya penuh kebencian. Tapi dia tidak bisa melakukannya, tidak bisa melepaskan amarahnya. Perasaan ini sangat menyedihkan. Bum bum bum. Segala sesuatu di rumah Tianxia hancur menjadi bubuk, dan tanah runtuh. Fang Yu masih sangat puas dengan kekuatan Dewa Guntur 9 Surga. Tampaknya apa yang disebut mantra tingkat semi-surgawi di bumi dapat dilepaskan di pesawat besar, itu sebenarnya mantra tingkat setengah langit. Dengan kata lain, mantra sihir tingkat keabadian sejati di bumi, ketika mereka mendapatkan pesawat besar menjadi mantra abadi yang nyata. Mata Fang Yu berkedip, dan dia berkata dalam hatinya, kamu baru menyadarinya sekarang, bukankah aku sudah memberitahumu sejak lama? Suara Li Huoyu tiba-tiba terdengar. Kamu bilang kentut, bagaimana kamu bisa memberitahuku dengan jelas sekali? Fang Yu berkata dengan marah. Gagal memahami adalah masalahmu, bukan masalahku. Jawab Li Huoyu. Fang Yu berhenti berdebat dengan Li Huoyu, dan menjadi sedikit bersemangat. Jika mantra sihir tingkat keabadian sejati di bumi adalah mantra keabadian sejati, maka dia tampaknya telah menguasai banyak hal. Hanya saja mantra tingkat keabadian yang sebenarnya itu sangat sulit digunakan. Berdasarkan situasi Fang Yu saat itu, apa yang disebut penguasaan sebenarnya berarti dia telah menghafal taktik dan rutinitas, tidak pernah menggunakannya, dan tidak tahu seberapa efektifnya. Setelah kamu mendapat kesempatan, kamu bisa mencobanya satu persatu, kata Fang Yu sepenuh hati. Bum bum bum, guntur 9 surga masih berlanjut. Jeritan di Tianxia Mansion semakin berkurang. Bahkan jika Tianxian mengalami pemboman tanpa gangguan dan sudut mati, akan sulit untuk mempertahankannya terlalu lama.
Banyak dewa telah berubah menjadi sepotong minuman bersoda berbentuk manusia, tergeletak di tanah, terengah-engah. Dan Luo Changtian di samping masih bersikeras, tapi itu sudah agak sulit. Kekuatan abadi yang dia keluarkan terus-menerus dipatahkan oleh Dewa Guntur Sembilan Surga, dan terus diperbaiki. Untuk mencapai tingkat keabadian surgawi, yang sebenarnya Anda kuasai adalah kekuatan hukum. Luo Changtian mencoba menggunakan hukum guntur, tetapi tidak berhasil sama sekali. Hukum guntur di langit semuanya dikendalikan oleh Fang Yu, dan dia tidak bisa membalikkannya sama sekali. Menyaksikan orang-orang di sekitarnya jatuh satu persatu, hati Luo Changtian perlahan-lahan runtuh. Dia memandang Fang Yu dari kejauhan dan menyadari bahwa dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menyentuh Fang Yu. Dia adalah penguasa istana rumah Tianxia, dengan kekuatan peringkat keempat Hedao. Tapi dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menyentuh umat manusia ini. Pada saat ini, jantungnya tiba-tiba melonjak dan menjadi sangat dingin. Kakak, pada saat ini, perisai Xianli yang ditopangnya pecah lagi. Menyerah, aku menyerah. Hati Luo Changtian hancur total, berlutut di tanah dan berteriak. Oh, Fang Yu berbalik dan melihat ke arah Luo Changtian. Setelah menggunakan Jue Guntur Dewa Sembilan Surga, dia benar-benar tidak terlalu peduli dengan situasi sekitarnya. Tanpa diduga, Luo Changtian sudah menyerah saat ini. Apakah kamu yakin ingin menyerah? Telapak tangan Fang Yu masih tertutup di depannya. Selama dia tidak menarik tangannya, Guntur Sembilan Surga tidak akan hilang. Kekuatan guntur yang dahsyat masih menyelimuti langit dan bumi rumah Tianxia. Fang Yu berjalan perlahan menuju langit. Aku menyerah, aku menyerah. Luo Changtian berkata dengan sangat kesakitan. Fang Yu berhenti di depan Luo Changtian dan memisahkan telapak tangannya. Boom! Pada saat ini, 9 dewa guntur antara langit dan bumi dengan cepat menghilang. Tapi rumah Tianxia telah berubah menjadi banyak reruntuhan, dan tanahnya penuh dengan kerikil dan kerikil. Luo Changtian berlutut di tanah, meletakkan tangannya di tanah, menghadap wajah Luo Chen yang masih koma. Ini, sihir macam apa ini? Dia tampak abu-abu dan bertanya dengan gemetar. Pada saat ini, harga dirinya telah hancur berkeping-keping. Jangan tanya, ini adalah teknik manusia. Bagaimana kamu pantas mengetahuinya? Fang Yu berkata dengan tenang sambil memandang Luo Changtian dengan merendahkan. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, Luo Changtian memandang Fang Yu di depannya dengan hanya ketakutan di matanya. Dia tidak pernah menyangka suatu hari nanti dia akan berlutut di depan umat manusia. Dia adalah penguasa istana rumah Tianxia yang dipilih oleh klan Shenrune, salah satu yang terbaik di klan Tianxia. Di bawah komandonya, kekuatan tertinggi manapun di klan Tianxia harus mematuhinya. Tapi sekarang, dia hanya bisa berlutut di depan Fang Yu, kehilangan martabatnya. Hal ini membuat hatinya merasa sangat sedih. Fang Yu menunduk untuk mengamati situasi Luo Changtian. Tampaknya basis budidaya Luo Changtian cukup kuat. Setidaknya, di bawah pemboman berkepanjangan dari Dewa Guntur Sembilan Surga, kecuali sejumlah besar bekas hangus di permukaan pakaian, tubuh fisik tampaknya tidak mengalami banyak kerusakan. Tentu saja, ini hanyalah permukaannya saja. Kerusakan yang disebabkan oleh Dewa Guntur Sembilan Surga tidak hanya berhenti di permukaan. Tubuh fisik, Meridian, akan terkena dampak yang parah. Kelompok bawahan yang jatuh ke tangan Changtian pada dasarnya menerobos pertahanan karena Meridian tidak dapat menahan mereka sampai mereka mati mendadak. Kamu seharusnya menunggu penyelamatan, kan? Fang Yu memandang Luo Changtian dan tersenyum. Luo Changtian masih berlutut di tanah, memegangi tangannya di tanah, terengah-engah, dan menjawab, tidak, saya menyerah, saya benar-benar menyerah, saya tidak memiliki penyelamat. Pada saat ini, meski dia masih menundukkan kepalanya, sudah ada secercah cahaya dingin di matanya. Setelah Dewa Guntur Sembilan Surga menghilang, tekanan antara langit dan bumi telah turun. Saat ini, Luo Changtian dapat melakukan serangan balik. Sebagai penguasa istana rumah Tianxia, martabatnya tidak memungkinkan dia untuk menyerah begitu saja. Bas, Luo Changtian menjalankan mantranya dan memindahkan sisa debu yang berjatuhan ke cincin penyimpanannya. Pada saat yang sama, dia memegang tangan kanannya, dan ada belati berwarna ungu di tangannya. Ledakan, Luo Changtian tiba-tiba berdiri, dan belati di tangannya menusuk posisi dantian Fang Yu. Bagi biksu manapun, area kemaluan adalah titik paling kritis.
Dan rangkaian gerakan Luo Changtian sangat cepat dan ganas, terjadi antara lampu listrik dan batu api. Fang Yu sepertinya tidak bisa mengelak sama sekali. Namun, itu terjadi dalam sekejap mata. Sebuah cibiran muncul dari sudut mulut Fang Yu, seolah-olah dia telah meramalkan gerakan Luo Changtian, dia tiba-tiba berbalik ke samping. Duri, belati di tangan Luo Changtian kebetulan lewat dari sisi posisi dan Tian Fang Yu. Tidak ada pukulan, hasil ini menyebabkan jantung Luo Changtian meledak dan matanya melebar. Pikirkan baik-baik tentangmu, aku sudah menduganya sejak lama. Fang Yu berkata dengan sinis. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menggenggam lengan Luo Changtian yang terulur. Retakan, terdengar suara yang tajam, lengan Luo Changtian langsung terkoyak. Luo Changtian bersenandung menyakitkan. Dia berbalik tiba-tiba, cahaya aneh muncul di pupilnya, dan sebuah tanda muncul. Segel Santo Markus. Bas. Cahaya keemasan mekar. Tanda yang dibuat oleh murid Luo Changtian persis sama dengan tanda klan Saint Rune di dahinya. Ledakan. Detik berikutnya, jejak ini melepaskan kekuatan surgawi yang mengerikan, bergegas menuju Fang Yu. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, merentangkan telapak tangan kirinya ke depan, dan langsung menangkap tanda ini. Bas, tanda ini memancarkan cahaya yang lebih menyilaukan. Pada saat yang sama, kekuatan surgawi itu meledak secara menyeluruh. Cahaya ungu bersinar dari telapak tangan kiri Fang Yu, dan dia memaksakan kekuatan abadi yang akan meledak. Segera, seluruh telapak tangan kiri menangkap bekas di udara. Retakan, suara keras, tanda itu dihancurkan oleh Fang Yu di udara. Saat ini, kekuatan teror menyebar. Luo Changtian langsung meledak. Mata Fang Yu berkedip, sosoknya berubah menjadi kilatan, dan dia menghilang di tempatnya. Memanggil, ketika posisi aslinya masih meledak, Fang Yu sudah menyusul Luo Changtian dan muncul di atas. Sudut mulut Luo Changtian berdarah, lengannya terangkat, dan dia ingin membaca mantra. Tetapi pada saat ini, tangan kiri Fang Yu yang bersinar dengan cahaya ungu telah mengenai dadanya. Murid Luo Changtian tiba-tiba menyusut dan menjerit ketakutan. Saat ini, penyesalan muncul di hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa berurusan dengan umat manusia yang sepenuhnya dibenci di masa lalu, akan membawa bencana besar bagi dirinya sendiri dan istana Tianxia. Jika dia bisa melakukannya lagi, dia tidak akan pernah mengirim Fang San dan Luo Chen ke istana Fen begitu tergesa-gesa. Jika dia bisa memulai lagi, dia pasti akan menghubungi guru besar klan Saint Rune untuk meminta bantuan, dan kemudian merumuskan rencana terperinci untuk menangani Fang Yu. Sayangnya, dia bukanlah penguasa waktu, dia tidak bisa membalikkan waktu, dia juga tidak bisa mengubah semua yang telah terjadi. Ledakan, detik berikutnya, dada Luo Changtian dipukul oleh Fang Yu dengan sebuah pukulan. Sebuah pukulan yang memberkati kekuatan 10.000 cara, kekuatannya sangat menakutkan. Bum-bum, pada saat ini, seluruh tubuh Luo Changtian retak. Lalu, itu hancur, memanggil. Saat ini, Fang Yu mengambil cincin penyimpanan dari tangan Luo Changtian. Bas, Fang Yu menuangkan ke dalam cincin ini dengan perasaan spiritualnya, dan mengeluarkan Luo Chen darinya. Saat ini, dia juga melihat sejumlah besar harta karun yang tersimpan di dalam ring. Selain tumpukan koin asli, juga terdapat berbagai botol obat dan peti harta karun. Jelas sekali, kekayaan Luo Changtian ada di ring ini. Untungnya, matanya cepat dan tangannya cepat, jika tidak, cincin itu harus dihancurkan. Fang Yu menyimpan cincin penyimpanannya. Boom, saat ini, tanah masih bergetar dan retak terus-menerus. Fang Yu jatuh kembali ke tanah, dan setelah Luo Chen menanamkan kekuatan abadi di hadapan Luo Changtian, dia sudah sadar kembali. Tapi saat ini, dia lebih suka tidak pernah bangun. Dia membuka matanya dan melihat adegan di mana ayahnya dihancurkan oleh pukulan Fang Yu. Segera setelah saya membuka mata, saya melihat pemandangan rumah Tianxia menjadi reruntuhan. Dia tidak mau percaya ini adalah kebenaran. Rumah jahat surgawi mereka, rumah jahat surgawi yang tinggi. Hanya dalam satu hari, mereka dihancurkan seperti ini oleh seorang biksu manusia. Mata Luo Chen terbuka lebar, matanya merah. Bagaimana perasaanmu? Fang Yu berlutut dan memandang Luo Chen. Ketika Luo Chen ingin bangun, Fang Yu mengulurkan tangan untuk menekan dadanya. Kakak, Luo Chen mencoba yang terbaik dan tidak bisa bangun. Kekuatan surgawi di Meridian ditekan dengan kuat dan tidak bisa dilepaskan. Jangan berjuang,
Aku akan menyelamatkanmu untuk saat ini, karena aku ingin. Fang Yu samar-samar berkata. Petik 2. Ras manusia berani memperlakukan ras Tianxia kelas 4 kita seperti ini. Tunggu kepunahannya. Penguasa Protoss yang agung tidak akan membiarkan Anda pergi. Anda telah melanggar aturan yang dibuat oleh Protoss. Anda harus akan membayar harga yang jauh lebih mahal daripada kami. Luo Chen sudah kehilangan akal sehatnya, meraung, berdarah dan berlinang air mata. Sejak saya mulai, saya tidak pernah takut pada dewa atau bangsawan Anda. Fang Yu berkata, mereka bukan sampah. Ah, aku ingin kamu tidak mati. Aku ingin kamu tidak mati. Luo Chen meraung, mencoba mengendalikan kekuatan abadi di tubuhnya melawan arus. Ledakan, tapi sebelum dia sempat melakukan ini, Fang Yu membantingnya dengan tinju yang berat. Ledakan, jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan. Tubuh fisik Luo Chen dan tanah di bawahnya hancur berkeping-keping oleh tinju Fang Yu. Di saat-saat terakhir, dia bahkan tidak sempat berteriak, apalagi meledakkan dirinya. Pada saat puing-puing terciprat dan asap mengepul, Fang Yu berdiri dan menepuk-nepuk debu di tangannya. Dia menoleh dan melihat sekeliling. Pada saat ini, para biksu dan tentara elit yang masih hidup di luar istana Tianxia tidak berani melangkah maju, wajah mereka pucat dan menakutkan. Mereka menyaksikan adegan di mana tuan istana dan tuan muda mereka diledakkan oleh Fang Yu, keberanian telah hancur karena ketakutan. Saat ini, pikiran mereka benar-benar kosong, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Bahkan ayah dan anak Luo Changtian dibunuh oleh Fang Yu dengan begitu mudah, mereka bergegas maju, itu tidak lebih dari kematian. Istana Tianxia akan runtuh. Setiap penggarap rumah Tianxia saat ini tampak samar-samar, ketakutan, dan gelisah, mereka benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Fang Yu tidak peduli dengan para biksu di sekitarnya. Saat ini, dia sedang memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Rumah Tianxia adalah organisasi yang mengontrol ketertiban dalam klan Tianxia, dan sekarang Tuan Istana, Tuan Muda, dan Hakim Hidup dan Mati, 3 orang pertama yang berkuasa telah sepenuhnya diselesaikan olehnya. Adapun level senior lainnya, mereka seharusnya mati 7 atau 8 kali di bawah pemboman guntur ilahi 9 surga. Dapat dikatakan bahwa seluruh rumah Tianxia telah diambil alih oleh Fang Yu. Benua ini dikendalikan oleh para dewa dan iblis, dan para dewa dan iblis adalah anggota keluarga dewa. Jika aku mengambilnya, itu pasti akan mengguncang keluarga dewa, lalu keluarga dewa pasti akan mulai muncul secara perlahan. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan berpikir, dengan cara ini, saya bisa tetap tidak bergerak dan menunggu mereka diantar ke pintu. Memikirkan hal ini, Fang Yu teringat lebih dari 100 biksu selebriti yang telah dia selamatkan dari budak itu, kamp perdagangan, dan sebuah pemikiran samar muncul di benaknya. Sejak rumah Tianxia dirobohkan, tidak terlalu buruk untuk mengendalikan seluruh klan Tianxia. Setelah mengendalikan seluruh klan Tianxia, dia menjadikan klan Tianxia sebagai basisnya di benua Yunyu. Mulai dari klan Tianxia, susun kembali kejayaan umat manusia. Namun, tindakan tersebut pasti akan membawa konsekuensi yang sangat serius. Itu akan menjadi sasaran para dewa dan setan, dan bahkan mungkin dikepung. Namun bagaimanapun juga, konflik antara umat manusia dengan para dewa dan iblis adalah konflik kepentingan mendasar, dan tidak ada kemungkinan untuk bermanuver. Namun dalam situasi ini, Fang Yu merasa cepat atau lambat konfrontasi itu tidak menjadi masalah. Konfrontasi awal juga merupakan konfrontasi, dan konfrontasi yang terlambat juga merupakan konfrontasi. Apa yang salah mulai sekarang? Saat pertama kali datang ke benua Yunyu, Fang Yu juga bersiap mengumpulkan lebih banyak informasi dan perlahan mempelajari sejarah umat manusia. Namun setelah bertemu Yuan Shizizun, nyatanya tujuannya sudah sangat jelas. Di benua Yunyu, dia hanya memiliki 2 lawan. Protoss, setan. Kedua kelompok etnis ini adalah penyebab utama jatuhnya orang-orang di benua Yunyu hingga hari ini. Namun mengetahui lawannya, Anda harus mengetahui kekuatan lawannya. Meskipun Fang Yu tidak pernah gagal, dia bukanlah orang yang gegabah. Begitu dia sampai di pesawat besar dan sampai di benua Yunyu, dia masih harus melihat kekuatan lawannya sebelum memutuskan strategi tertentu. Pada awalnya, dia memutuskan untuk mencari tempat berkumpulnya umat manusia terlebih dahulu,
lalu mempelajari lebih lanjut tentang iblis dari ras dewa, dan kemudian memulai serangan balik. Namun, baru-baru ini dia menghadapi para dewa, dan hari ini dia menghadapi pembangkit tenaga listrik teratas dari ras kelas 4, para dewa peringkat keempat He Dao Luo Changtian. Seluruh proses pertempuran dapat dijelaskan dalam dua kata. Mudah. Sebelum dia berhubungan dengan Tianxian, Fang Yu memiliki harapan yang tinggi terhadap Tianxian. Dia berpikir bahwa mencapai di atas Tianxian adalah keabadian yang dia bayangkan. Tapi setelah dia benar-benar bertarung satu sama lain, dia menyadari bahwa para dewa tidak lebih dari itu. Di hadapannya, gap dengan Dixian sebenarnya tidak terlalu besar, perbedaan terbesar ternyata adalah perbedaan nama. Justru karena pemahaman inilah Fang Yu dengan cepat menyesuaikan strateginya. Mulai hari ini, dia tidak akan lagi menyelidiki secara perlahan. Bertarung langsung secara langsung. Sekarang telah ditentukan bahwa lawannya adalah keluarga kedua para dewa dan iblis, maka mulailah konfrontasi dengan keluarga Tianxia sebagai titik dasarnya. Otak Fang Yu bekerja cepat, dan dia dengan cepat membuat keputusan. Mulai hari ini, mulai dari klan Tianxia, taklukkan seluruh benua Yunyu. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling lagi. Apakah ada yang harus dilakukan? Ayo pergi bersama jika kamu mau, aku sedang terburu-buru, kata Fang Yu. Ada keheningan di sekitar. Mendengar perkataan Fang Yu, ribuan biksu ini bahkan melangkah mundur, wajah mereka penuh ketakutan. Saat ini, jika seorang beku memimpin untuk melarikan diri, mereka akan segera melarikan diri. Apakah tidak ada yang melakukannya? Fang Yu mengulurkan tangannya dan bertanya lagi, saya akan memastikannya lagi, dan masih tidak ada yang bisa dilakukan, lalu. Lari, lari. Pada saat ini, akhirnya seorang beku tidak dapat menahan tekanan, berteriak untuk melarikan diri. Dengan memimpin dengan cara ini, dia secara langsung menambah pukulan berat pada semangat militer yang hancur. Desir-desir, semua biksu ingin melarikan diri bersama mereka. Ledakan, tetapi pada saat ini, tekanan spiritual yang kuat jatuh dari langit dan menyelimuti setiap penggarap rumah Tianxia, membuat mereka tidak bisa bergerak. Jika kamu tidak melakukannya, maka kamu tidak bisa lari begitu saja seperti ini. Fang Yu tersenyum, dan suaranya terdengar di telinga setiap biksu. Suku Tianxia merupakan suku kelas 4 yang melekat pada suku Shengwen. Terikat pada klan Shenrune pada awalnya merupakan tindakan tunduk pada kekuatan absolut dan tunduk pada pengadilan. Jadi, karena mereka dapat menerima perintah dari klan Shenrune, mereka secara alami dapat menerima perintah dari Fang Yu. Karena Fang Yu juga menekan mereka dengan kekuatan saat ini. Karena kamu tidak berani melakukannya, hanya ada satu pilihan, yaitu menerima perintah dariku. Fang Yu memandang sekelompok biksu di depannya sambil tersenyum. Mendengar ini, ekspresi dari banyak biksu di istana Tianxia yang tertahan di udara dan tidak bergerak berubah sekali lagi. Terima perintah dari Fang Yu. Terima perintah dari umat manusia. Mereka bahkan tidak memikirkan hal semacam ini di masa lalu. Tentu saja, kamu juga bisa memilih untuk bunuh diri, jadi kamu tidak harus menuruti perintahku. Fang Yu berkata lagi, pada saat ini, tekanan spiritual mengerikan yang dilepaskan oleh Fang Yu menyelimuti langit dan bumi. Lebih dari 8.000 biksu dari istana Tianxia pucat dan gemetar. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Beberapa kekuatan yang lebih dekat ke rumah Tianxia bergegas setelah melihat tatanan hidup dan mati. Tetapi ketika mereka sampai di rumah Tianxia, mereka hampir tidak bisa mengenalinya. Di depan mata mereka, hanya ada lubang besar. Rumah Tianxia yang megah dan asli telah menghilang. Dan mereka mendekat, melihat ke dalam lubang besar, dan mata mereka terbuka lebar, sungguh sulit dipercaya. Saya melihat ribuan biksu mengenakan kostum Tianxia Mansion, berlutut di tanah pada saat ini, bahkan dahi mereka menempel erat ke tanah, tidak bergerak. Di depan mereka ada seorang biksu berpakaian putih. Dan biksu berpakaian putih ini adalah biksu selebriti yang diinginkan oleh seluruh klan yang dibebaskan oleh Tianxia Mansion sebelumnya, Fang Yu. Ribuan biksu dari rumah Tianxia benar-benar berlutut dan memberi hormat kepada biksu manusia yang dicari. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2. Beberapa kekuatan yang bergegas melihat pemandangan ini semuanya tercengang. Mereka tidak pernah bermimpi akan melihat pemandangan seperti itu.
Pada saat ini, Fang Yu di lapangan tiba-tiba menoleh dan menatap mereka. Para biksu dari berbagai kekuatan ini hanya merasa bahwa mereka sedang diawasi oleh iblis, dan rambut mereka ditegakkan. Kamu datang tepat. Senyuman di wajah Fang Yu semakin cerah. Setengah jam lagi berlalu. Di rumah Tianxia, sudah ada puluhan ribu biksu yang berlutut di depan Fang Yu. Selain para penggarap rumah Tianxia, ada juga yang siap datang dan mendukung kekuatan besar di rumah Tianxia. Setelah mereka tiba, Fang Yu tentu saja tidak akan membiarkan mereka pergi. Tekan mereka dengan paksa lalu paksa mereka menandatangani kontrak darah. Ini adalah cara Fang Yu mengendalikan kelompok pembudidaya suku Tianxia ini. Meskipun agak mirip dengan praktik jahat, ini adalah cara yang paling sederhana dan efektif. Fang Yu tidak membutuhkan mereka untuk bersedia, hanya saja mereka perlu mematuhi perintah. Dan cara ini akan menjadi caranya untuk secara bertahap mengendalikan seluruh klan Tianxia setelahnya. Fang Yu menggandeng tangannya, memandangi ribuan biksu di depannya, dan mengangguk puas. Pertarungan hari ini sangat bermanfaat. Selanjutnya, mari kita bangun kembali reruntuhan ini. Fang Yu memerintahkan, tentu saja, setelah rekonstruksi, Istana Tianxia secara alami harus diganti namanya dan diubah menjadi. Fang Yu menyipitkan matanya, dan sebuah nama muncul di benaknya. Ubah saja menjadi Tiandaomen. Ya, lebih dari 10.000 biksu yang hadir telah dipaksa untuk menerima kontrak darah, tidak dapat menolak perintah Fang Yu, mereka hanya dapat merespons secara serempak pada saat ini. Pada saat ini, Zixi yang masih mengamati dari kejauhan, benar-benar tercengang. Yang ada hanyalah keterkejutan yang tak ada habisnya di wajah cantiknya. Ini hanya waktu singkat, kurang dari 1 jam. Sejak tiba di rumah Tianxia, Fang Yu berurusan dengan Luo Changtian dan pejabat tinggi lainnya di rumah Tianxia. Hingga sekarang, secara paksa mengendalikan biksu yang tersisa di rumah Tianxia dan mereka yang datang untuk membantu rumah Tianxia. Semua ini terjadi begitu cepat. Apalagi berjalan terlalu lancar. Itu membuat Zixi merasa sedikit tidak nyata. Tapi dia segera pulih, menarik napas dalam-dalam, menggigit bibir merahnya, dan terbang menuju posisi Fang Yu. Mereka semua adalah kultivator di atas tingkat keabadian, dan mudah untuk memperbaiki rumah Tianxia. Setelah rumah Tianxia dibangun kembali, plakat di depan pintu juga diubah menjadi 3 karakter yang ditulis oleh Fang Yu sendiri sesuai dengan permintaan Fang Yu. Gerbang Surgawi, menggunakan nama ini untuk membangun pengaruh di benua Yunyu, bagi Fang Yu, itu sangat penting. Setelah kejadian tahun itu, kata Tiandaomen justru menjadi mimpi buruk Fang Yu. Tapi kemudian, dia bertemu guru dan kakak senior, dia merasa lega. Nama Tiandaomen seharusnya bersinar kembali di benua Yunyu. Di dalam aula Tiandaomen yang dibangun kembali, Fang Yu duduk di kursi, membuat sepoci teh, dan meminumnya lagi. Selain Zixi, tidak ada pihak ketiga di aula. Tampaknya daya tarik Istana Tianxia tidak terlalu bagus. Apa yang disebut perintah hidup dan mati digunakan. Akibatnya, hanya sedikit pasukan yang datang untuk menyelamatkan. Fang Yu menyesap teh dan menggelengkan kepalanya. Selama masa Tianfu, banyak perwakilan kekuatan tertinggi telah melihat kekuatan Fang Daneng. Ketika Istana Tianxia berada dalam krisis, mereka dapat dengan mudah memikirkan Anda. Dapat diprediksi juga bahwa mereka tidak berani datang untuk menyelamatkan. Jawab Zixi dengan suara rendah. Mereka tidak bisa datang, saya tidak bisa menghadapinya. Fang Yu mengangkat kakinya dan mengerutkan kening. Fang Daneng ingin. Zixi memandang Fang Yu, matanya yang indah berbinar, dan dia berbicara dengan ragu-ragu. Seharusnya sudah jelas, tentu saja untuk mengendalikan seluruh klan iblis langit. Fang Yu menjawab tanpa ragu-ragu. Zixi mengangguk, dan berkata, jika Fang Daneng ingin mengendalikan seluruh klan Tianxia, maka dia harus bergegas. Apa yang terjadi di Istana Tianxia akan segera sampai ke telinga pasukan teratas. Beberapa kekuatan mungkin memilih untuk melarikan diri, dan akan sangat sulit bagi Fang Daneng untuk mengendalikan mereka lagi. Begitu banyak pasukan top, satu persatu, yang harus dibersihkan. Sepertinya sudah terlambat. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, tidak apa-apa, selama Fang Daneng memprioritaskan kendali atas kekuatan yang paling kuat dari kekuatan ini, dan kekuatan yang paling bisa membantu Fang Daneng, sedangkan untuk kekuatan lainnya, akan selalu ada cara untuk menghadapinya di masa depan, kata Zixi. Oh, kalau begitu katakan padaku,
kekuatan mana yang harus diatasi terlebih dahulu? Fang Yu bertanya sambil bersandar di kursinya. Di antara banyak sekte, yang paling kuat adalah sekte Sanye, sekte Cilan. Selain itu, Fang Daneng juga perlu mengendalikan keluarga besar keluarga Hong. Mereka mengendalikan sejumlah besar tambang emas Heiwu, dan mereka mengendalikannya. Banyak kekayaan. Zixi berkata, jika Anda mengendalikan ketiga kekuatan ini terlebih dahulu, kekuatan besar pada dasarnya setara dengan mengendalikan garis hidup klan Tianxia. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan menatap Zixi. Zixi tidak perlu berbohong padanya tentang hal semacam ini. Apakah kamu tahu lokasi ketiga kekuatan ini? Fang Yu bertanya dengan mata menyipit. Aku tahu, jawab Zixi. Kalau begitu, ayo berangkat sekarang. Fang Yu menelan teh di cangkir teh dan berdiri. Seperti yang dikatakan Zixi, karena Anda ingin mengendalikan seluruh klan Tianxia, kecepatannya harus cepat. Jika tidak, setelah banyak kekuatan bereaksi, kemungkinan besar mereka akan mulai melarikan diri. Pada saat itu, Fang Yu tidak akan mampu memegang banyak kekuatan di tangannya dan hilang sia-sia. Wow, Fang Yu membawa Zixi dan segera meninggalkan gerbang Tiandao yang telah dibangun kembali, dan menuju kekuatan tertinggi terdekat. Itu, keluarga Hong. Keluarga Hong tidak terlalu jauh dari sini, mereka berada di selatan wilayah tengah, kata Zixi. Ya, Fang Yu mengangguk ringan. Dalam perjalanan ke rumah Hong, Fang Yu melirik ke arah Zixi yang ada di sebelahnya, menyipitkan matanya dan berkata, apa yang kamu lakukan sekarang adalah perilaku pengkhianat. Zixi membeku sesaat, lalu tersenyum, dan berkata, pengkhianat. Gadis kecil itu tidak berpikir begitu. Gadis kecil itu hanya memilih untuk mengikuti Fang Daneng antara keluarga Protoss dan Fang Daneng. Kamu berani memilih aku. Keluarga Protoss sangat besar dan kuat, dan saya sendirian. Fang Yu mengangkat alisnya, terus ikuti keluarga Protoss. Fen Gong dan gadis kecil itu hanyalah sebutir pasir di benua besar Yunyu. Tapi mengikuti Fang Daneng, akan ada peluang untuk terbang ke langit. Zixi menatap lurus ke arah Fang Yu, dengan belak-belakan berkata, meskipun risikonya besar, gadis kecil itu tetap memilih untuk mengambil risiko ketika memilih gelombang www.novelringan.com. Gelombang poin ini tidak dapat diubah lagi. Momen pemilihan yang kamu sebutkan seharusnya ada di tempat lelang Tianfuhang. Aku membunuh momen itu, kan? Fang Yu menyipitkan matanya. Ya, jawab Zixi. Fang Yu menatap Zixi dalam-dalam, tanpa banyak bicara. Zixi adalah rumah besar di kota, dia mengetahuinya sejak pagi hari. Namun, keputusan Zixi untuk membuat pilihan hari ini dengan tegas masih sedikit mengejutkannya. Bagaimanapun, setelah pilihan ini dibuat, itu berarti percaya pada kekuatan umat manusia dan berdiri di sisi berlawanan dari ras dewa yang sangat kuat. Bagaimana biksu biasa bisa memiliki keberanian seperti itu? Fang Daneng, rumah keluarga Hong ada di depan. Saat ini, Zixi menunjuk ke depan dan berkata, Genius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, Hongjiajiafu terletak di bagian selatan wilayah tengah. Fang Yu melihat ke arah yang ditunjuk oleh Zixi dan melihat sebuah istana besar. Ya, itu memang sebuah istana. Dibandingkan dengan Tianxia Mansion, istana ini lebih megah dan megah. Dari kejauhan, Anda dapat melihat bahwa dinding di sekelilingnya semuanya terbuat dari sejenis permata cemerlang, yang memancarkan cahaya cemerlang. Dan di dalam tembok tersebut terdapat pagoda dan berbagai istana besar. Ini rumah keluarga Hong, bahkan lebih mendominasi daripada Wang Cheng. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, ya, Fang Daneng, ini adalah rumah keluarga Hong. Zixi mengangguk ringan dan menjawab, kekayaan yang dimiliki keluarga Hong tidak sebanding dengan kekuatan apapun di klan Tianxia. Poin ini terjadi sebelum Tian Fuxing. Di pelelangan, Dahneng seharusnya melihatnya dengan jelas. Pada lelang Tianfuhang, perwakilan keluarga Hong Yaozu berturut-turut menjual 2 daun pola dewa dengan harga tinggi, dan Fang Yu secara alami melihatnya dengan jelas. Mata uang asli bersifat universal di seluruh bidang keluarga Protoss, dan kekuatan apapun membutuhkan banyak kekayaan untuk tumbuh. Oleh karena itu, keluarga Hong sangat membantu Daneng, dan ini juga merupakan gadis kecil umum keluarga Hong. Terdaftar sebagai alasan utama untuk mengendalikan kekuatan, kata Zixi. Fang Yu mengangguk dan berkata, kalau begitu ayo pergi. Wow, keduanya pergi satu demi satu, bergegas menuju rumah keluarga Hong, yang seperti istana.
Saat ini, di lobi rumah Hong, anggota inti keluarga Hong masih berkumpul di lobi, dan setiap anggota keluarga terlihat sangat serius. Mereka sedang menunggu untuk diberangkatkan untuk mengirimkan kembali berita terkini tentang situasi di Tianxia Mansion. Namun kabar tersebut belum juga muncul, yang membuat mereka sedikit cemas. Tidak sabar seperti ini lagi. Saat ini, Hong Yaozu tiba-tiba berdiri, berjalan ke tengah lobi, dan berkata dengan keras. Suaranya menyebabkan banyak anggota inti keluarga Hong mengangkat kepala. Faktanya, kamu tidak perlu menunggu berita untuk mengetahuinya, pasukan teratas tidak bisa datang untuk menyelamatkan, maka rumah jahat pada dasarnya dalam keadaan anak sapi. Oleh karena itu, kita harus melakukannya sekarang. Pertimbangkan untuk melarikan diri, kata Hong Yaozu. Melarikan diri. Mendengar kata ini, banyak anggota inti keluarga Hong mengubah wajah mereka. Wajah Paman Hong Zhaohe membiru dan dengan marah berkata, brengsek. Keluarga Hong kami telah berdiri di rumah Tianxia selama ratusan tahun, bagaimana kami bisa pergi? Paman, kamu dapat memilih untuk tidak lari, tetapi ketika kamu ditangkap oleh Fang Yu, jangan menangis dan biarkan kami kembali untuk menyelamatkan dan menebusmu. Hong Yaozu memandang Hong Zhaohe dan berkata, Hong Zhaohe ingin mengatakan sesuatu, tetapi Hong Baolong mengerutkan kening dan bertanya, Yaozu, menurutmu apakah Fang Yu akan mengganggu kita? Saya pikir itu adalah sesuatu yang kemungkinan besar akan terjadi. Hong Yaozu berkata dengan tegas, karena dia telah mengambil alih rumah Tianxia, tidak terlalu buruk untuk membawa kita semua. Keluarga Hong kami sangat kaya, meninggalkan Tianxia. Kedekatan dengan tempat tinggalnya pasti menjadi salah satu tujuan pertamanya. Lalu jika kita ingin lari, kemana kita bisa lari? Hong Zhaohe bertanya dengan wajah jelek. Tidak mungkin dan tidak perlu untuk melarikan diri ke tempat yang jauh. Bukankah aku sudah memberitahu ayahku bahwa aku membayar banyak uang untuk meminta master luar angkasa dari klan Dayun membangun dunia kecil secara mandiri untukku? Setelah menghabiskan lebih dari 200 juta koin asli, kamu masih menegurku karena menghabiskan uang tanpa pandang bulu. Sekarang, dunia kecil ini dapat memainkan perannya. Hong Yaozu berkata penuh kemenangan, aku masih satu-satunya di keluarga ini yang memiliki pemikiran jauh ke depan. Semua anggota kami pindah ke dunia kecilmu, bagaimana dengan rumah itu? Hong Zhaohe bertanya dengan suara yang dalam. Rumah keluarga secara alami tinggal di sini. Bukankah cukup untuk mengambil uang itu? Hong Yaozu mengangkat alisnya, Paman, jika kamu benar-benar tidak ingin lari, kamu boleh tinggal di sini. Pokoknya, kami sukarela. Siapa yang mau lari? Siapapun yang ingin tinggal bisa memilih sendiri dan jangan pernah memaksakannya. Tapi jika Fang Yu benar-benar diculik di masa depan, jangan menangis dan biarkan kami datang untuk menyelamatkannya. Bahkan jika kamu ingin pindah, kamu harus meninggalkan bawahan yang menghubungi intelijen. Hong Baolong berkata, kita tidak bisa tinggal di dunia kecil untuk waktu yang lama. Tentu saja, kami akan dapat segera kembali ketika penguasa agung dari suku Saint Mark membersihkan Fang Yu itu, kata Hong Yaozu. Hong Baolong terdiam beberapa saat, jelas mempertimbangkan pro dan kontra. Setelah beberapa saat, dia mengangguk ringan, mengamati banyak anggota keluarga inti yang hadir, dan berkata, menurutku usulan Yaozu masuk akal. Jika kamu punya pendapat, kamu bisa mengajukannya. Tidak ada waktu, Pak Tua, mereka tidak setuju, kita semua harus melarikan diri. Hong Yaozu berkata, aku baru saja berkata, mereka tetap tinggal jika mereka tidak setuju, dan jika mereka setuju, mereka mengambil barang-barang berharga dan melarikan diri bersama. Jangan kira sekarang ini lelucon, ini adalah momen hidup dan kematian. Begitu ucapan ini keluar, wajah banyak anggota inti keluarga Hong yang hadir berubah. Meskipun karakter Hong Yaozu adalah orang yang riang, dia seringkali tidak memiliki orang yang lebih tua. Namun saya harus mengatakan bahwa Hong Yaozu memang seorang jenius, terutama dalam bidang bisnis dan manajemen keluarga. Kecuali garis keturunan Hong Zhaohe, anggota keluarga lainnya patuh dan dapat dipercaya oleh Hong Yaozu. Saat ini, Hong Yaozu telah mengatakannya, dan kebanyakan dari mereka tidak memiliki pendapat. Kalau begitu, ayo kembali dan bersihkan sekarang, beberapa anggota mulai berbicara. Swiss. Namun pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara siulan dari jauh. Ini rumah keluarga Hong, hentikan. Berhenti. Dia menerobos masuk. Hentikan. Tidak, ini terlalu cepat. Ini serangan musuh.
Waspada, waspada, penjaga rumah keluarga Hong berseru. Dan di atas mereka, dua sosok langsung menyerbu masuk. Larangan yang diberlakukan di sekitar rumah keluarga Hong belum mampu memberikan efek sama sekali. Di lobi, semua anggota keluarga Hong panik saat ini, buru-buru berlari ke pintu dan melihat keluar. Dan Hong Yaozu, yang berdiri di tengah lobi, mengubah wajahnya berulang kali. Dia melirik Hong Baolong di depannya, lalu memandang Hong Zhaohe yang sudah berdiri, mengertakkan gigi dan mengutuk, ini baik-baik saja. Kali ini baik-baik saja, buang-buang waktu memintamu melarikan diri dan banyak bicara. Sekarang Fang Yu benar-benar terbunuh, kamu senang. Meski dimarahi, Hong Yaozu mengangkat tangannya. Sebuah cahaya menyala di tangannya, dan tanda emas muncul di telapak tangannya. Token ini adalah jalan masuk ke dunia kecilnya. Ayah, terbang terpisah gelombang www.novelringan.com gelombang kita berdua lebih penting, ayo kabur dulu. Hong Yaozu berkata pada Hong Baolong di depannya. Setelah berbicara, dia segera meminta token di tangannya. Bas, semburan cahaya biru muncul di token tersebut, melepaskan ledakan kekuatan spasial. Wow, sebuah portal muncul di depan Hong Yaozu. Ayah, kemarilah, teriak Hong Yaozu. Wajah Hong Baolong berubah dan dia berpikir untuk bangun. Ledakan, pada saat ini, tekanan spiritual yang mengerikan turun dari langit, menekan seluruh lobi. Portal yang muncul di depan Hong Yaozu hancur saat ini dan menghilang. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, saat ini, wajah Hong Yaozu berubah dari putih menjadi biru, dan dari biru menjadi ungu. Dengan mata terbuka lebar, dia terus-menerus menuangkan kekuatan abadi ke dalam token di tangannya, dan dia tidak bisa lagi memanggil portal itu. Pada saat yang sama, tekanan spiritual yang jatuh dari langit membuatnya merasa tercekik, kakinya melunak dan dia hampir berlutut di tanah. Itu dia, ini adalah satu-satunya pemikiran yang terlintas di benak Hong Yaozu. Di seluruh lobi, wajah semua anggota inti keluarga Hong berubah. Saat ini, teriakan dari luar juga berhenti. Swiss, dua sosok turun dari langit dan perlahan jatuh ke tanah. Saat ini, mata seluruh anggota inti keluarga Hong terfokus pada dua sosok ini. Itu adalah Fang Yu dan Zixi. Halo semuanya, saya Fang Yu. Setelah melewati pencarian Tianxia Mansion, saya pikir Anda semua harus mengenal saya, jadi saya tidak akan memperkenalkan diri lagi. Fang Yu melangkah ke lobi dan berjalan perlahan ke depan, pergi dengan. Ia tetap mengeluarkan tekanan spiritual yang kuat untuk menekan penonton. Segera, Fang Yu melihat Hong Yaozu berdiri di tengah lobi, berjalan maju perlahan. Bertemu lagi, kawan. Fang Yu berjalan langsung ke arah Hong Yaozu dan menepuk pundaknya. Saat ini, tubuh Hong Yaozu kaku. Menghadapi Fang Yu, yang berada di dekatnya, dia hanya bisa mengeluarkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis. Faktanya, dia telah mengantisipasi bahwa Fang Yu akan membunuh keluarga Hong. Tapi dia masih tidak menyangka Fang Yu akan datang secepat ini. Dia masih mendiskusikan cara berlari, dan Fang Yu berdiri di depannya dalam sekejap mata. Hal ini membuat moodnya turun ke bawah. Tidak perlu terlalu gugup, kami sangat senang bekerja sama sebelumnya. Saya menjual 2 daun pola dewa kepada Anda, dan kemudian mendapat puluhan juta koin asli dari Anda. Fang Yu tersenyum. Pada hari kerja di rumah, di luar, Hong Yaozu terlihat seperti leluhur generasi kedua, dan dia tidak takut pada siapapun. Tapi sekarang berdiri di depan Fang Yu, dia menundukkan kepalanya seperti burung puyuh, tidak bisa berkata apa-apa. Fang Yu menatap Hong Yaozu lagi, lalu melihat ke depan. Hong Baolong duduk di kursi pertama. Kamu harus menjadi patriark keluarga Hong. Fang Yu menyipitkan matanya. Hong Baolong membiru, tapi mengangguk. Fang Yu mengamati sekeliling dan berkata, ada begitu banyak orang, sepertinya mereka sedang mendiskusikan suatu peristiwa besar, dan peristiwa besar ini mungkin ada hubungannya dengan saya, apakah itu benar? Hong Baolong tidak berbicara. Oke. Aku di sini untuk membawakanmu berita. Fang Yu berhenti sejenak, dan berkata, pertama, istana dukun surgawi telah saya hancurkan. Apapun tuan istana Tuan Muda Hakim hidup dan mati yang Anda tahu, juga itu telah dibantai oleh saya. Sekarang, istana Tianxia berada di bawah kendali saya dan telah berganti nama menjadi Tiandaomen. Aku datang ke rumahmu hanya untuk membicarakan sesuatu denganmu. Itu, kontrak darah. Mendengar kata kontrak darah,
wajah seluruh anggota keluarga Hong yang hadir berubah drastis. Termasuk Hong Yaozu yang berada tepat di depan Fang Yu, matanya langsung berubah. Retakan, tapi di saat yang sama, Fang Yu tiba-tiba menembak, meraih kepala Hong Yaozu dengan satu tangan. Ah! Hong Yaozu menjerit ketakutan, tubuhnya gemetar seperti saringan. Kontrak darah memang sulit diterima, tapi juga tidak berdaya, karena kamu tidak bisa diyakinkan untuk bekerja untukku. Fang Yu berkata datar, oleh karena itu, kontrak darah adalah satu-satunya cara untuk mengendalikanmu. Aku dapat dijamin bahwa selama kamu tidak menggerakkan pikiran bengkokmu, dalam proses bekerja untukku, kamu tidak akan terancam oleh hidupku. Tidak masuk akal, bagaimana keluarga Hong kami bisa menerima kontrak darahmu dan menggunakannya untukmu. Ini adalah musuh klan Seng Wen. Begitu kami dimintai pertanggungjawaban, seluruh keluarga kami akan dibunuh. Wajah Hong Zhaohe pucat dan marah. Fang Yu belum berbicara, tetapi Hong Yaozu, yang berada di bawah kendalinya, mengutuk Hong Zhaohe, "Paman, menurutku kamu benar-benar ingin aku mati, bukan? Kamu menyimpan dendam terhadapku. Aku bisa melihat itu. Katakan padamu, jika aku mati, kamu tidak akan mendapatkan buah yang baik." Pada saat ini, Patriark Hong Baolong berdiri, memandang Fang Yu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Lepaskan Yaozu, semuanya memiliki ruang untuk negosiasi. Tidak ada yang perlu dibicarakan, kamu hanya punya satu pilihan." Fang Yu berkata, "Adapun kamu khawatir tentang likuidasi klan Saint Rune, menurutku itu tidak ada artinya. Jika kamu tidak menerima kontrak darah sekarang, kamu akan segera dihancurkan olehku, kecuali kamu menurutku itu lebih kuat dari Istana Tianxia. Sekarang saya menerima kontrak darah dengan patuh, masih ada peluang besar untuk bertahan hidup nanti." Pada saat ini, ada keheningan di lobi. Banyak anggota keluarga Hong memandang Hong Baolong, wajah mereka pucat. Bagaimana caranya? Bagaimana cara memilih? Menerima kontrak darah sama dengan menjadi budak Fang Yu. Kekuatan, hidup dan mati di masa depan akan dikendalikan oleh pikiran Fang Yu. Kamu harus melawan Fang Yu. Meskipun keluarga Hong mereka memiliki sumber keuangan yang kuat, dilihat dari kekuatan komprehensif para biksu, itu tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan top seperti Chilan Chult dan Sanyemen, apalagi setingkat dengan Tianxia Mansion. Entah dibunuh segera, atau hidup dalam penghinaan, dan kemungkinan besar akan dilikuidasi di masa depan. Bagaimana cara memilih? Apakah kamu masih perlu mempertimbangkannya, ayah? Jika kamu berani menolak, anakmu akan mati lebih dulu. Apalagi yang perlu dipertimbangkan? Hong Yaozu sangat cemas hingga dia hampir menangis, dan berteriak. Saudara Yaozu dapat melihat secara menyeluruh, inilah faktanya. Saya akan memberi Anda waktu 5 detik lagi untuk mempertimbangkannya. Jika Anda masih memilih untuk menolak, saya akan melakukannya. Fang Yu tersenyum dan mulai menghitung mundur. 5, 4, 3. Wajah Hong Baolong di depannya bergerak-gerak, giginya terkatup dan tinjunya terkepal. Tapi dia dengan cepat berlutut dengan satu kaki. "Saya tunggu, saya bersedia menerima kontrak darah." Dengan Hong Baolong yang memimpin, anggota keluarga Hong lainnya yang hadir hanya bisa berlutut dengan wajah pucat. Hanya Hong Zhaohe yang masih berdiri di tempatnya, seluruh tubuhnya gemetar. "Paman, cepatlah berlutut," teriak Hong Yaozu. Wajah Hong Zhaohe sangat jelek. Tetapi ketika dia melihat ekspresi acuh tak acuh di wajah Fang Yu dan merasakan tekanan spiritual mengerikan yang menyelimuti seluruh lobi, dia masih berlutut. Tidak ada jalan. Ketika Fang Yu membunuhnya, mereka sudah kehilangan pilihan lain. Entah hidup atau mati. "Oke, kalau begitu, tanda tangani kontrak darahnya." Fang Yu masih mengendalikan Hong Yaozu sambil tersenyum. Dalam 1/4 jam semua anggota inti keluarga Hong, serta sekelompok biksu, telah menerima kontrak darah. Fang Yu telah melepaskan Hong Yaozu. Hong Yaozu duduk terpuruk di tanah, terengah-engah, wajahnya pucat. "Aku telah berbuat salah padamu, kakak Yaozu." Fang Yu berlutut, menepuk pundaknya lagi, dan berkata sambil tersenyum. "Tidak, tidak, kamu bukan saudara laki-laki di Xia, kamu adalah saudara laki-laki di Xia, tidak, kamu adalah budak anjing di Xia, dan di depan Fang Dazun, tidak ada seorang pun yang layak menjadi saudara." Hong Yaozu mengepalkan tinjunya dengan panik. Fang Yu melihat ekspresi ketakutan Hong Yaozu, tapi dia hanya menganggap itu sedikit lucu. Memang benar orang kaya lebih menghargai hidupnya. Mengontrol keluarga Hong bahkan tidak perlu dilakukan. Prosesnya cukup lancar.
Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan. Oke, aku harus melanjutkan ke yang berikutnya. Fang Yu berkata kepada Hong Yaozu, kamu dapat tinggal di sini untuk sementara waktu. Setelah saya menyelesaikan kekuatan lain, saya akan berbicara dengan kamu tentang apa yang harus dilakukan. Berani bertanya kemana tujuan keluarga Fang Dazun selanjutnya. Saat ini, Hong Yaozu mengangkat kepalanya, menatap Fang Yu, dan bertanya. Dibandingkan dengan digenggam sebelumnya, dia jauh lebih tenang, dan ketakutan di matanya telah banyak hilang. Sanyemen atau Sekte Cilan, menurutmu mana yang harus didahulukan? Fang Yu bertanya, sedikit menyipitkan matanya. Menurutku, kita harus pergi ke Sekte Cilan dulu. Sekte ini agak aneh. Mereka bahkan mungkin mendengar suara angin dan melarikan diri. Hong Yaozu berkata, tetapi masalahnya tidak besar. Bahkan jika mereka melarikan diri, saya dapat membawa Fang Dazun untuk menemukannya. Keluarkan mereka semua dari sarangnya. Oh, Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, kamu telah beradaptasi dengan peran itu dengan cukup cepat. Karena saya telah menerima kontrak darah, saya adalah pelayan dari Guru Agung. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Hong Yaozu menunduk dan berkata, kalimat ini bukan sekedar adegan, tapi apa yang sebenarnya dia pikirkan di dalam hatinya. Semua anggota keluarga Hong telah menandatangani kontrak darah, jadi, setidaknya selama periode waktu ini, dia hanya bisa menjadi sebaik mungkin dengan imbalan keselamatan hidupnya. Kehidupan ini bukan hanya nyawanya sendiri, tapi juga nyawa seluruh anggota keluarga Hong. Hong Yaozu memperhatikan Zixi yang mengikuti Fang Yu. Dia telah menyelidiki sebelumnya bahwa Zixi adalah orang suci dari Istana Pembakaran Sekte Kelas 2. Sekte Kelas 2 tidak lemah, tapi bukan kekuatan tertinggi. Tetapi mengapa orang suci ini bisa tetap berada di sisi Fang Yu, dan bahkan berbicara dengan Fang Yu dengan begitu gembira, seolah-olah dia setara. Jelas sekali, ini adalah masalah kepercayaan. Sekarang dia telah menerima kontrak darah, tidak ada pilihan lain. Hong Yaozu hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mendapatkan kepercayaan Fang Yu dengan imbalan keselamatan. Karena kamu sangat mengenal Sekte Cilan, maka aku akan membawamu bersamamu, kata Fang Yu. Ya, sungguh suatu berkah bisa bekerja untuk Fang Dazun. Hong Yaozu segera mengepalkan tinjunya. Melihat postur Hong Yaozu seperti budak sungguhan, mata banyak anggota keluarga Hong di sekitarnya tampak terhina. Keluarga Hong mereka adalah orang terkaya di klan Tianxia, dan mereka tidak pernah begitu marah. Kalau begitu pergilah, Fang Yu berkata pada Hong Yaozu, lalu berbalik dan pergi. Hong Yaozu segera mengikuti Fang Yu. Keduanya ditambah Zixi segera meninggalkan rumah keluarga Hong. Namun lobi rumah Hong masih sepi. Bahkan jika Fang Yu pergi, mereka tidak akan berani melontarkan komentar marah. Karena adanya akta darah, Fang Yu mungkin mendengar apa yang mereka bicarakan. Sekte Cilan terletak di pinggiran kota di luar wilayah utara, dan lokasinya tidak mudah ditemukan. Tetapi Hong Yaozu memiliki peta yang sangat rinci tentang sebaran sekte dan keluarga besar. Jauh lebih mudah untuk menemukan kultus Cilan berdasarkan peta. Yang mulia, Sekte Cilan ini mungkin tidak mudah untuk ditangani. Mantra yang mereka kuasai cukup aneh, dan seseorang mungkin melarikan diri secara tidak sengaja, jadi berhati-hatilah, kata Hong Yaozu. Kenapa kamu tidak khawatir kalau aku bukan lawan mereka, tapi mereka kabur? Fang Yu mengangkat alisnya. Tuan Yang Agung bahkan membunuh rumah Tianxia, di mana lawanmu di klan Tianxia. Hong Yaozu memuji. Sekte Cilan pandai dalam teknik sihir, dan pemimpin mereka disebut Leng Xing, dan budidayanya harus berada di tingkat ketiga Hedao, dan kekuatannya relatif kuat. Di seluruh Sekte Cilan, hanya ada sekitar 200 murid elit. Perlu dicatat bahwa sebagian besar basis budidaya berada di atas dan di bawah bumi. Kali ini, Hong Yaozu terus memperkenalkan Fang Yu beberapa informasi tentang Sekte Cilan. Adapun 12 penguasa Dharma dari Sekte Cilan, sebagian besar kekuatan mereka juga ada di Dewa Surgawi, tetapi mereka semua adalah kekuatan Hedao tingkat pertama dan kedua, jadi tidak perlu khawatir. Fang Yu melihat di Hong Yaozu dan dengan rasa ingin tahu bertanya, dari mana Anda mendapatkan begitu banyak informasi? Hei, saya membelinya dengan uang. Di benua ini, kekuatannya luar biasa, dan sumber daya keuangan berada di peringkat kedua. Hong Yaozu berkata, tentu saja,
Tidak peduli berapa banyak sumber daya keuangan yang perlu didasarkan pada kekuatan, jika tidak ada uang, sama seperti sekarang. Tentu saja, Hong Yaozu tidak berani mengucapkan paruh terakhir kalimatnya. Informasimu cukup bagus. Fang Yu bertepuk tangan, terus-menerus, melalui platform teleportasi ke wilayah utara, dan mendekati Sekte Cilan dengan kecepatan tercepat. Tidak butuh waktu lama sebelum dia sampai di lokasi Sekte Cilan. Yang disebut Sekte Cilan sebenarnya adalah kota pegunungan, dan tidak terlalu mengesankan. Nafas asam yang buruk menghampiri wajahmu. Hong Yaozu memandang ke depan dengan sedikit rasa jijik di matanya. Ketika jaraknya ratusan meter dari agama Cilan, Hong Yaozu berbicara lagi, "Yang mulia, kami menunggu Anda di sini, jika tidak maka akan menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi Anda nanti, dan menunggu Anda menguasai situasinya, ayo maju." Bagaimana? Fang Yu melirik Hong Yaozu, tersenyum, dan berkata, "Ya." Tentu saja dia tahu bahwa Hong Yaozu tidak berani melangkah maju karena takut mati. Namun perkataan Hong Yaozu bukan tanpa alasan. Lebih baik tidak ada beban apapun di sekitar Anda saat Anda mulai dengan guru Cilan. Wow, jadi Zixi dan Hong Yaozu tetap di tempat mereka berada, dan Fang Yu bergegas maju sendirian. Segera, dia bergegas ke jangkauan Sekte Cilan. Fang Yu menyadari ada sesuatu yang salah saat dia memasuki Sekte Cilan. Dia melepaskan kesadaran ilahi dan menemukan bahwa tidak ada apapun di dalam Sekte Cilan. Tidak ada nafas seorang biksu. Dan kota pegunungan di bawah, di dalam gedung, juga kosong. Hanya ada keheningan mematikan di seluruh kota pegunungan. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan melihat ke bawah. Wow, dia turun dengan cepat hingga kakinya jatuh ke tanah. Putus asa, Fang Yu berdiri di depan aula batu, berpikir sejenak, dan menaiki tangga. Anak tangganya tinggi, dan saat dia menginjak anak tangga terakhir, dia bisa melihat aula utama di depannya. Hal yang sama juga kosong. Semua lolos. Fang Yu sedikit mengernyit dan melihat sekeliling lagi. Pada saat yang sama, kesadaran spiritualnya juga menyebar, mencari semua hal abnormal dalam lingkup Sekte Cilan. Namun, setelah dilakukan pencarian, tidak ditemukan kelainan. Apakah kamu benar-benar akan melarikan diri dengan begitu bersih? Bahkan mengambil semuanya. Fang Yu mengerutkan kening. Dia ingat apa yang dikatakan Hong Yaozu. Apa yang paling baik diajarkan Cilan adalah ilusi. Dan situasi yang tidak masuk akal dari situasi saat ini menunjukkan bahwa situasi saat ini mungkin tidak benar. Fang Yu berdiri di depan aula utama dan memejamkan mata. Dia tidak membuka mata jalan itu. Sebaliknya, gunakan hukum penampilan. Bas, saat Fang Yu membuka matanya lagi, seluruh pemandangan di dalam gereja Cilan tampak memudar, berpusat pada lokasinya, pemandangan berubah dengan cepat. Tiba-tiba, Sekte Cilan, yang kosong dan kosong, memulihkan penampilan aslinya. Tepat di depan Fang Yu, di dalam aula, pemimpin Lengsing sedang duduk di kursi yang tinggi. Di bawahnya, di kedua sisi aula berdiri dua baris biksu berjubah merah. Udara mematikan mengalir ke arah Anda. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, ternyata aku sudah siap menyambutku, lalu apa yang kamu lakukan dengan barang-barang mewah ini? Fang Yu tersenyum dan berjalan ke depan. Dia berjalan dengan angkuh ke aula. Di kedua sisi aula, banyak biksu berjubah merah berdiri diam. Fang Yu berjalan ke tengah aula dan menatap pemimpin Lengsing yang duduk di kursi tinggi. Wajah Lengsing sangat dingin, dan matanya sedikit terkejut. Untuk menghindari Fang Yu, mereka menyiapkan susunan ajaib. Tapi menurutku Fang Yu tidak bisa mematahkan ilusi ini dengan mudah. Dia bahkan tidak tahu metode apa yang digunakan Fang Yu untuk memecahkan susunan hantu ini. Fang Yu, apakah kamu benar-benar memikirkan tentang apa yang akan terjadi di masa depan? Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Lengsing bertanya dengan tajam. Saya tahu betul, jawab Fang Yu. Mungkin di tempat pertemuan kartu hari itulah orang suci yang terhormat dari suku Sein Rune ditampar dan dimusnahkan olehmu, itu memberimu ilusi. Saat ini, suara lain datang dari samping. Fang Yu melihat ke arah sumber suara. Xianglah yang berbicara di pelelangan atas nama Cilan. Sudah kubilang, yang mulia dari garis keturunan Feng Hong paling banyak berada di urutan terbawah klan Sein Rune. Kekuatannya tidak bisa mewakili kekuatan keseluruhan klan Sein Rune. Xiang memandang Fang Yu, menyembunyikannya di balik jubahnya.
Wajah di bawahnya penuh dengan rasa dingin yang sedingin es, dan berkata, pembangkit tenaga listrik sebenarnya di klan Saint Rune, para bangsawan besar yang dekat dengan garis keturunan para dewa, semua orang dapat dengan mudah membunuhmu. Bahkan jika mereka bisa membunuhku, itu tidak masalah bagimu, kan? Sebelum mereka membunuhku, aku bisa membunuh kalian semua sekarang. Fang Yu berkata sambil mencibir di sudut mulutnya. Mendengar ini, tidak peduli itu Leng Xing di platform tinggi, Ziyang di samping, dan banyak pembudidaya kultus cilan lainnya, hati mereka semua berdebar kencang. Tujuan Fang Yu sudah sangat jelas. Hanya untuk menangani sekte cilan mereka. Jangan bicara omong kosong, aku sudah datang ke sini, tidak mungkin untuk kembali karena beberapa kata intimidasi darimu, dan tidak mungkin bagimu untuk melarikan diri ke langit hanya dengan basa-basi. Nada suara Fang Yu tidak asin, dan melanjutkan, sekarang, saya memberi Anda dua pilihan. Yang pertama adalah menerima kontrak darah, dan kemudian mengikuti semua perintah saya. Yang kedua adalah melakukannya. Saya telah memukuli Anda sampai ke hati, dan maka kamu menerima kontrak darahnya. Terima kontrak darah. Mendengar kata-kata ini, Leng Xing di platform tinggi segera meledak dengan niat membunuh yang mengerikan. Kami tidak dapat menerima kontrak darah. Fang Yu, karena kamu harus memprovokasi kami, maka kami akan bertarung. Kultus cilan kami tidak akan pernah menundukkan kepala kami dengan mudah. Terutama untuk biksu manusia sepertimu. Leng Xing jelas kesal, tidak bisa tenang sama sekali, dan berkata dengan suara dingin. Dia mengangkat lengan kirinya dan membuat gerakan memenggal kepala. Segera setelah isyarat ini keluar, para biksu yang berdiri di kedua sisi aula segera memulai. Bas, mereka mengangkat kedua telapak tangan mereka, dan ada bola abu-abu mengambang di telapak tangan. Manik ini berputar, mengeluarkan semburan udara dingin. Wow, pada saat ini, pemandangan di bidang penglihatan Fang Yu berubah lagi. Daerah sekitarnya berubah menjadi dinding batu hitam pekat, dengan air hitam pekat mengalir di bawahnya, dan tekanan spiritual antara langit dan bumi meningkat hingga ekstrim. Hembusan angin dingin bagaikan jarum yang tak terhitung jumlahnya, mencoba menyerang tubuh Fang Yu. Fang Yu melihat ke depan lagi, matanya sedikit berubah. Leng Xing telah menghilang. Sebaliknya, itu malah menjadi seringai lebar. Alasan mengapa disebut meringis adalah karena wajah ini tidak hanya dilebih-lebihkan, tetapi juga sangat terdistorsi. Bola mata hitam pekat itu berdiri tegak, salah satunya lebih besar dari yang lain. Kedua mulutnya terletak di kedua sisi bola mata. Kedua mulutnya kini terbuka, dan salah satunya menjulurkan kepala ular seperti ular piton biru. Yang lainnya sedalam lubang hitam dan hanya bisa melihat warna hitam pekat yang tak ada habisnya. Aula aslinya telah menghilang. Fang Yu berdiri dalam posisi suram saat ini, menghadapi monster menakutkan ini sendirian. Raksasa ekstrateritorial, meski palsu, tetap ada artinya. Saat ini, suara Li Huoyu tiba-tiba terdengar. Apakah kamu tahu monster apa ini? Fang Yu bertanya dengan sedikit gerakan di dalam hatinya. Apakah kamu masih ingat putri jurang yang kamu temui di ujung utara? Li Huoyu bertanya. Girl of the Abyss. Fang Yu mengingat pengalamannya di Far North, matanya tertegun. Saat itu, dia terjatuh ke dalam jurang, awalnya mengira itu adalah medan. Namun, ketika dia membuka mata jalan itu, dia melihat raksasa yang menakutkan. Dia berada di mulut monster mengerikan itu. Dan ukuran raksasa itu, sangat besar sehingga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Pada saat itu, Fang Yu juga melakukan beberapa percakapan dengan Lady of the Abyss, dan selain mengetahui bahwa Lady of the Abyss dapat mengenali Eye of the Dao, tidak ada informasi berharga lainnya. Sekarang, mendengar kata-kata Li Huoyu, Fang Yu sekali lagi melihat seringai mengerikan di depan, mengerutkan kening. Monster ini ada hubungannya dengan gadis jurang maut. Fang Yu bertanya, Lady of the Abyss adalah salah satu monster raksasa di luar wilayah. Prototipe pria di depanmu juga harus menjadi salah satu monster raksasa di luar wilayah, kata Li Huoyu, tentu saja, itu harus palsu. Binatang raksasa di luar wilayah tidak akan muncul di sini. Fang Yu secara alami memahami bahwa semua yang ada di depannya hanyalah ilusi. Namun, perkataan Li Huoyu membuatnya cukup khawatir. Raksasa ekstrateritorial? Apa yang dimaksud dengan ekstrateritorial? Di luar angkasa, di luar bidang bintang, di luar alam besar, atau di luar pesawat? Fang Yu mengerutkan kening dan mengajukan pertanyaan pada Li Huoyu.
Yang disebut ekstrateritorial, tentu saja, mengacu pada semua tempat yang dapat Anda sentuh di luar wilayah tersebut. Li Huoyu berkata, saya hanya bisa mengatakan banyak hal, apakah Anda dapat memahaminya tergantung pada Anda. Apa yang kamu katakan sama saja dengan jika kamu tidak mengatakannya. Fang Yu mengerutkan kening. Pada saat ini, monster itu mengeluarkan raungan pelan, membuyarkan lamunan Fang Yu. Membaca. Fang Yu mengangkat matanya untuk melihat seringai besar di depannya, matanya sedikit dingin. Meskipun palsu, saya sarankan Anda menggunakannya untuk sedikit melatih tangan Anda. Ini adalah persiapan untuk menghadapi raksasa ekstrateritorial nyata di masa depan. Li Huoyu berkata, tentu saja, raksasa ekstrateritorial dalam ilusi memiliki kekuatan dan kekuatan nyata. Ada kesenjangan besar antara raksasa di luar wilayah, dan mereka hanya dapat dianggap sebagai simulasi kecil dan tidak dapat dianggap serius. Bukankah raksasa ekstrateritorial dalam ilusi lebih kuat? Selama saya tetap berada dalam ilusi, kekuatan raksasa ekstrateritorial ini sepenuhnya ditentukan oleh imajinasi para biksu yang menciptakan ilusi. Fang Yu menyipitkan mata, mereka ingin raksasa ekstrateritorial ini sekuat raksasa ekstrateritorial ini. Saya hanya dapat memberitahu Anda, imajinasi makhluk apapun terbatas. Imajinasi para biksu ini sama sekali tidak mungkin untuk mencapai tingkat sebenarnya dari raksasa ekstrateritorial. Li Huoyu berkata, sederhananya, ini adalah raksasa ekstrateritorial yang nyata. Kekuatannya jauh melampaui imajinasi mereka. Saya pikir, kultivator manapun di antara mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan raksasa ekstrateritorial yang nyata. Karena saya belum pernah melihat binatang raksasa di luar wilayah dengan mata kepala sendiri, bagaimana saya bisa mematikannya? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya. Genius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan. Orang yang menciptakan teknik ilusi ini mungkin telah mempelajari beberapa informasi di beberapa buku kuno, jadi dia mengubahnya, tapi kemungkinan besar itu hanya penampakan belaka. Li Huoyu berkata, namun, ini hanya tebakanku, mungkin orang itu benar-benar telah melihat raksasa ekstrateritorial, dan bahkan kekuatan raksasa ekstrateritorial itu dapat banyak disimulasikan. Pokoknya, jika kamu ingin tahu seberapa besar pria itu mengetahui tentang raksasa ekstrateritorial, Anda harus melakukan sedikit upaya untuk mendapatkan jawabannya. Ledakan. Fang Yu dan Li Huoyu masih berbicara, dan mulut besar di sebelah kiri seringai besar di depannya memiliki lidah seperti ular yang mencuat. Lidah ini benar-benar berubah menjadi ular piton raksasa di udara, membuka mulutnya yang berdarah dan bergegas menuju Fang Yu. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan ingin pergi. Saat ini, ia menemukan kakinya terikat erat oleh tanaman merambat, sehingga sulit untuk digerakkan. Selama Fang Yu tidak menerobos alam fantasi secara langsung, maka pembatasan dirinya di alam fantasi ini akan ada di mana-mana. Bagaimanapun juga, para beku yang mempertahankan ilusi hanya perlu mengandalkan imajinasi untuk menciptakan segala sesuatu yang mereka inginkan. Ular piton yang bergegas membuka mulutnya dan langsung menelan Fang Yu. Bum bum bum, tapi di detik berikutnya, cahaya keemasan mekar dari dalam tubuh ular piton itu. Ledakan. Dengan suara keras, tubuh ular piton itu meledak. Fang Yu berdiri di tempat, berlutut, melepaskan Li Huo dalam jumlah besar dengan kedua tangannya, dan langsung meraih tanaman merambat yang mengikat kakinya. Bising, tanaman merambat ini dengan cepat terbakar dan berubah menjadi abu terbang. Kaki Fang Yu dibebaskan, namun saat ini, banyak tangan seperti bayangan terulur dari belakangnya, meraih kepala, leher, dan dadanya. Fang Yu berbalik, mengepalkan tinjunya. Ledakan, ki emas yang ganas meledak dari tubuhnya, meledakkan bayangan ini sepenuhnya. Wow, Fang Yu berbalik lagi dan bergegas menuju binatang raksasa di depannya. Ada pupil tajam di wajah binatang raksasa itu, dan semburan cahaya hitam muncul. Bas, saat cahaya berkedip, lingkungan sekitar menjadi gelap gulita. Fang Yu benar-benar kehilangan penglihatannya. Kakak, kemudian, kekuatan yang sangat menakutkan menyapu dari sekeliling, meremas tubuh Fang Yu. Kekuatan ini sangat menakutkan, makhluk apapun bisa saja dihancurkan langsung menjadi sisa daging. Sayang sekali, imajinasimu masih belum cukup. Ini sangat kuat, tapi bagiku, ini hanya level pijatannya. Mulut Fang Yu memunculkan senyuman bercanda, mengangkat matanya, dan mengangkat telapak tangannya ke depan. Berdengung,
Cincin terkondensasi di lengannya, meledakkan kekuatan sihir yang menakutkan. Bum bum bum, energi kemarahan yang dahsyat meledak terus-menerus di ruang gelap ini. Kedua kelompok Zenki ini secara langsung menghilangkan kegelapan. Binatang raksasa itu muncul lagi di depan Fang Yu. Di mulut gelap di sisi kanannya, lapisan energi sihir seperti benang tiba-tiba meledak. Hukum ini dapat menyerang Fang Yu dengan paksaan yang semakin menyusut. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan mengepalkan tangan kirinya. Bas! Tanda bintang berujung 5 itu meledak menjadi cahaya ungu yang menyilaukan di punggung tangannya. Kekuatan 10.000 cara diberkati di atas tangan. Kiri, ledakan, tinju kiri Fang Yu tiba-tiba terbanting. Bang Long, bayangan tinju besar yang dibentuk oleh kekuatan 10.000 cara dengan teror dan kekuatan penghancur secara langsung menghancurkan utas sebelumnya. Pada saat yang sama, Kuan Ying langsung menghantam seringai monster ekstrateritorial raksasa itu. Puff! Sebuah ledakan yang mengguncang dunia. Bum bum bum, seringai besar itu hancur berkeping-keping di bawah pukulan yang diberkati oleh kekuatan 10.000 cara. Pada saat ini, kedua belas yang mulia Dharma yang mempertahankan ilusi mengubah wajah mereka, muncrat darah, dan terbang keluar seperti pukulan berat. Bum bum, 12 guru Dharma diledakkan dan menghantam dinding di kedua sisi aula utama. Ilusi itu runtuh, dan Leng Xing, yang duduk di kursi tinggi, juga menjauh dari posisinya pada saat kematiannya. Boom! Detik berikutnya, kekuatan pukulan Fang Yu langsung meledak ke depan, membuat sebagian besar aula runtuh dan hancur. Kekuatan pukulan ini meledak dari fantasi menjadi kenyataan. Sebuah pukulan yang melampaui kenyataan. Kekuatan, sulit untuk mengatakan bahwa itu tidak kuat. Fang Yu berdiri di tempat, memandangi aula yang hancur dan asap tebal serta debu di depannya, dia melirik tangan kirinya dan menjabatnya. Tampaknya kekuatan 10.000 cara ini masih belum umum digunakan. Kekuatannya terlalu kuat dan merusak. Terkadang saya tidak ingin menimbulkan terlalu banyak pergerakan, tetapi setelah kekuatan 10.000 dilepaskan, pergerakannya tetap besar. Ngomong-ngomong, Li Huoyu, apakah binatang raksasa ini hanya menggunakan cara atau kekuatan yang akan ditunjukkan oleh raksasa ekstrateritorial sejati? Fang Yu bertanya, petik 2 titik. Tidak sama sekali. Raksasa ini hanyalah cangkang. Orang yang menciptakan ilusi ini mungkin hanya berpikir bahwa raksasa ini terlihat menakutkan, sungguh menyia-nyiakan ekspresi. Li Huoyu berkata sedikit tidak senang. Itu hanya penampilan belaka. Sialan, Fang Yu juga mengutuk. Dia mengangkat kepalanya lagi dan melihat sekeliling. Pukulannya barusan tidak hanya meledakkan seluruh ilusi, tapi juga meledakkan aula di dunia nyata. Bagaimana dengan Leng Xing, bukankah dia akan mati begitu saja? Fang Yu mengerutkan kening, menyebarkan kesadaran rohaninya. Bukan niatnya untuk membunuh Leng Xing. Tujuan kedatangannya ke sini adalah untuk mengendalikan seluruh sekte Cilan untuk digunakannya, bukan untuk menghancurkan sekte Cilan. Oleh karena itu, efek yang dia inginkan adalah membuat sekte Cilan takut dan membiarkan sekte Cilan menerima kontrak darah dengan patuh. Wow, kesadaran ilahi Fang Yu menyebar, dan dengan cepat mengunci lokasi Leng Xing. Tidak hanya Leng Xing, tapi juga banyak biksu di kuil. Kecuali 12 penguasa Dharma yang terluka parah, biksu lain di kuil tidak menderita luka serius. Namun hati mereka terguncang berkeping-keping. Pukulan saja. Fang Yu menerobos ilusi 10.000 lapisan yang dipelihara bersama oleh 12 orang bijak Dharma. Itu adalah metode rahasia terkuat yang diajarkan Cilan. Ilusi super yang membutuhkan 12 dewa di alam surga untuk bertahan bersama. Awalnya, ilusi ini berlapis-lapis. Semakin lama Fang Yu berada di alam fantasi, semakin dia akan jatuh ke alam fantasi yang lebih dalam, mencapai 10.000 lapisan. Setelah mencapai lapisan 10.000, Fang Yu sebenarnya hancur total. Kesadarannya akan selalu ada dalam ilusi di bawah puluhan ribu lapisan yang tidak mampu bangun, tidak mampu melepaskan diri, dan menderita siksaan abadi. Adapun tubuh fisik, telah dipisahkan dari kesadaran dan berubah menjadi tubuh sampah. Pada awalnya, mereka senang melihat Fang Yu langsung bekerja dalam ilusi tingkat pertama. Karena bagian paling rentan dari ilusi, ini adalah 100 lapisan pertama. Jika 100 lapisan ini tidak retak, maka Fang Yu hanya akan tenggelam semakin dalam, dan mustahil untuk menembus 10.000 lapisan ilusi ini. Namun, tidak ada yang mengira. Fang Yu hanya meninju, dia akan membuka seni fantasi 10.000 lapis yang sangat mereka banggakan.
Bahkan dengan 12 guru Dharma yang mempertahankan ilusi terluka parah. Tidak ada yang bisa menerima hasil seperti ini, dan tidak ada yang bisa memperlambatnya. Bagaimana umat manusia ini bisa begitu kuat hingga begitu mempesona?